akan disampaikan oleh Wakil Menteri Koperasi Ibu Farida Farihah. Ya, ada program yang menarik perhatian masyarakat ini mengenai Kopdes Merah Putih. Kami persilahkan kepada Ibu Wakil Menteri Koperasi untuk menyampaikan laporannya. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu hadirin sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Menko, Pak Muhaimin Iskandar, Pak Menteri Sosial, Pak Menteri P2MI, Pak Menteri UMKM, dan Pak Wamen Desa, beserta dengan seluruh para hadirin yang hadir pada siang hari ini. Izin melaporkan apa yang telah kami kerjakan di Kementerian Koperasi dalam rangka 1 tahun gotong royong, 1 tahun berdaya gotong royong menuju kemandirian. Amanat yang diberikan oleh Bapak Presiden di Kementerian Koperasi adalah mengembalikan perekonomian berdasarkan Undang-Undang 1945, khususnya pasal 33, bahwasannya perekonomian disusun atas usaha bersama dan berasaskan gotong royong. Karena itu kami mendapatkan amanah khusus untuk merebranding makna koperasi dalam bentuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Lanjut. Mana nih slide-nya? Nah, lanjut. Nah, pada Juli 2025 Pak Presiden telah meresmikan pembentukan 80.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah terbentuk di setiap desa dan kelurahan dan sudah berbadan hukum. Dalam perkembangannya sampai hari ini telah terbentuk 82.200 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang sudah berbadan hukum, yang kemudian itu terus berjalan pada etapa yang kedua, yaitu operasionalisasi. Lanjut, ini agak lama. Nah, tujuan koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini diantaranya yang menjadi poin-poin utama adalah keterkaitannya dengan pemberdayaan masyarakat, terciptanya lapangan kerja. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, menekan tingkat kemiskinan ekstrim. Kenapa? Karena dalam pelaksanaannya pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini melibatkan seluruh masyarakat yang ada di desa dan kelurahan. Ketika hari ini sudah terbentuk secara struktur kepengurusan, yang selanjutnya keanggotaan dan kepengurusan ini semua melibatkan warga masyarakat desa tanpa terkecuali. Prasyaratnya hanya yang penting orangnya ini berdomisili di desa dan kelurahan tersebut dan minimal usia 17 tahun. Tentu saja koperasi desa Merah Putih ini kepemilikannya adalah kepemilikan masyarakat desa. Sehingga pelaksanaannya, pengoperasionalisasiannya nanti itu sepenuhnya milik masyarakat desa dalam bentuk pengurus dan anggota. Yang kedua, selanjutnya next. Nah, ini yang penting. Kementerian Koperasi dalam rangka tugas dan peran Kementerian Koperasi pada Impres 8 tahun 2025 memiliki tugas untuk mengentaskan kemiskinan dalam upaya satu, memberikan fasilitasi pendampingan dan pelatihan koperasian dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Jadi koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini harapannya di titik-titik tertentu di desa yang masih miskin ekstrim bisa mengangkat menjadi 0% yang tadi disampaikan oleh Pak Menko pada tahun 2026. Desa-desa yang masih miskin ekstrim tersebut dengan keberadaan koperasi desa ini bisa kemudian menjadi 0%. Tentu saja ini bisa berhasil jika keterlibatan masyarakat di desa tersebut menjadi optimal. Dan kita terus mendorong agar masyarakat terlibat secara serius terhadap pembangunan dan keberadaan operasionalisasi koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Lanjut. Nah, ini data update terbaru per hari ini, 82.246 KDKMP telah berbadan hukum. Yang kemudian ada 1.130.000 Pak Menko warga desa kelurahan yang terlibat menjadi anggota koperasi. Tentu saja kita terus mendorong kalau minimal ada 100 orang warga desa bergabung di koperasi, tentu minimal ada 8 juta. Kalau kita punya 80.000,
minimal punya 80 juta masyarakat desa kelurahan yang terlibat aktif menjadi anggota dan pengurus di KDKMP. Ini kita terus dorong. Kemudian ada 687.000 warga desa kelurahan yang terlibat menjadi pengurus dan pengawas koperasi, dan ini tercatat di badan hukum. Ada 16.485 jumlah koperasi yang sudah memiliki gerai. Jadi hari ini koperasi-koperasi yang sudah beroperasi ini adalah koperasi-koperasi yang sudah mandiri. Mereka mengupayakan apa yang mereka bisa. Ada yang di kantor desa, ada yang di rumah, ada yang di gedung hibah. Ragam-ragam bangunan koperasi yang hari ini beroperasi merupakan bentuk wujud keikutsertaan mereka, wujud antusiasme masyarakat untuk memiliki koperasi di desanya masing-masing. Karena itu kemudian yang awalnya kita adalah pembiayaan operasi, hari ini kita fasilitasi dalam bentuk bangunan, bangunannya gerai dan gudang. Jadi pada akhirnya nanti setiap koperasi desa 80.000 ini akan memiliki bangunan gedung dan 6 gerai yang sama prototipenya beserta dengan fasilitas transportasi. Ada 22.351 jumlah keseluruhan gerai koperasi yang sudah aktif. Lanjut, ini semua data ini real count, terus berkembang dan bergerak karena kita menggunakan SIMKOPDES. SIMKOPDES ini sistem informasi koperasi desa, yang harapannya keberadaan SIMKOPDES ini kita bisa mengetahui operasionalisasi transaksi potensi desa yang ada di koperasi desa masing-masing. Tentu saja ini juga bagian dari peningkatan SDM yang ada di desa agar setiap kepengurusan koperasi yang ada di desa ini dia melek secara digital. Ini upaya-upaya yang sudah kami lakukan. Ini bentuk bangunan, Pak Menko. Setiap desa akan memiliki koperasi desa dengan bentuk desain seperti ini beserta dengan fasilitas transportasinya. Ada 6 gerai dan 1 gudang di belakang. 6 gerai ini, 1 untuk kantor, 1 untuk gerai logistik, 1 untuk gerai sembako, 1 untuk gerai, nah ini yang gudangnya. Terus kemudian ada gerai apotik, ada gerai klinik desa, terus kemudian ada gerai simpan pinjam, dan usaha-usaha lain yang diinisiasi untuk meningkatkan potensi yang ada di desa. Tentu saja kami akan bekerja sama dan sebagian sudah berjalan kerjasama dengan UMKM yang berada di desa masing-masing. Ini klinik merah putih, ini ada di Boyolali. Ini percontohan yang sudah ada. Kami kemarin sudah launching dan hari ini sudah beroperasi, itu minimal ada 100 mock-up yang sudah berjalan sesuai dengan bisnisnya. Lanjut. Next. Lanjut. Next. Nah, ini bentuknya. Jadi nanti di setiap desa dan kelurahan koperasi desa ini akan memiliki gudang dan fasilitas yang sama dari satu desa ke desa yang lainnya. Lanjut. Dan hari ini kami sedang fokus untuk bisa mewujudkan bangunan 80.000 ini. Targetnya Maret bisa selesai, sehingga kami hari ini sedang fokus untuk database inventarising aset desa. Ada hari ini telah terkumpul 5.000 dan tentu saja kita terus melakukan percepatan. Keluar juga sudah impres dari Bapak Presiden untuk melakukan percepatan pembangunan gerai dan gudang. Per hari ini ada 5.000 data dan kita maksimalkan 16 November nanti semua data aset desa 80.000 ini, tidak hanya aset desa tetapi juga semua aset negara yang akan diperuntukkan pembangunan gerai dan gudang telah berkumpul, sehingga dalam waktu 3 bulan maksimal pembangunan sudah selesai, sehingga tahun depan kita sudah bisa beroperasionalisasi. Terakhir, nah, hari ini Pak Menko kita laporkan di Danantara sedang signing penandatanganan antara Agrinas dengan Himbara, kurang lebih 210 triliun sudah berada di Himbara, ada 66 triliun di masing-masing Bank BNI, Mandiri dan BRI, 12 triliun berada di Bank BSI.
ini sudah kita siapkan untuk kemudian digunakan oleh Agrinas melakukan percepatan pembangunan di 80.000 titik di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Kami dari Kementerian Koperasi memohon untuk dukungannya, supportnya agar percepatan yang sudah kita lakukan ini benar-benar bisa memberikan percepatan operasionalisasi di Kementerian Koperasi. Selain itu, Kementerian Koperasi tetap melakukan pelayanan terhadap existing 130 koperasi yang hari ini berada di naungan Kementerian Koperasi. Tentu saja koperasi-koperasi yang sudah existing ini akan kita kolaborasikan, akan kita sinergikan dengan Koperasi Desa Merah Putih yang hari ini akan menjadi agregator dan konsolidator perekonomian di setiap tingkatan desa dan kelurahan. Saya kira itu Pak Menteri yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya Mbak Bril. Terima kasih atas kesempatannya. Sekali lagi mohon doanya, mohon dukungannya agar target-target capaian yang kita rencanakan sampai Maret 2026 ini sesuai dengan capaian yang kita inginkan. Sekali lagi terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.